Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Kurniawan dan teman saya Jericho Istanto. Di sini kami diberi tugas yaitu dengan judul transfer embrio. Sebelumnya, yang saya hormati Ibunda Dr. Yendraliza dan teman-teman yang sedang menyaksikan. Salawat dan salam, marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja. Yang akan saya jelaskan antara lain yaitu dasar-dasar transfer embrio, keuntungan dan kerugian transfer embrio, tahapan transfer embrio, dan manajemen donor dan resipien. Langsung saja, yaitu transfer embrio. Transfer embrio yaitu suatu metode buatan dalam perkawinan dengan cara membentuk embrio dari seekor betina dan pejantan unggul yang disebut donor. Kemudian dipindahkan dan dicangkokkan ke dalam saluran reproduksi induk betina lainnya dalam spesies yang sama disebut resipien. Keberhasilan teknologi transfer embrio dengan menggunakan embrio baik secara in vivo maupun in vitro ditunjukkan dengan keberhasilan menghasilkan anak yang dilahirkan dengan kualitas yang diinginkan. Keberhasilan transfer embrio pertama kali dilaporkan pada kelinci pada tahun 1891 di Inggris, dan pada domba pada tahun 1934, pada sapi, kerbau, dan babi pada tahun 1951, dan pada kuda pada tahun 1974. Adanya teknik ini mampu meningkatkan kualitas genetik ternak hingga 10%, yang jauh di atas metode konvensional yang hanya sekitar 2-5%. Selanjutnya yaitu dasar-dasar transfer embrio. Prinsip dasar teknologi transfer embrio memiliki beberapa treatment dengan menggunakan teknik-teknik lainnya, yaitu beberapa prinsip dasar tersebut adalah super ovulasi, sinkronisasi birahi, inseminasi buatan, pengumpulan atau pemanenan embrio, dan pemindahan embrio. Supervolusi akan memperbanyak jumlah embrio yang dihasilkan sehingga anak yang dilahirkan dengan cara transfer embrio dapat lebih banyak. Sinkronisasi birahi dalam teknik transfer embrio adalah usaha manusia untuk menyamakan waktu birahi antara donor dan resipien, sehingga bila dilakukan pemindahan embrio, maka embrio tersebut tidak mengalami perubahan baik tempat ataupun suasana maupun genetik dan dapat tumbuh serta berkembang secara normal. Pemanenan embrio atau biasa disebut penampungan embrio, flushing atau egg recovery, menurut beberapa ahli biasanya dilakukan rata-rata pada hari ke-7 sesudah pembuahan atau inseminasi. Teknik pemindahan embrio dapat dilakukan setelah evaluasi embrio baik secara pembedahan maupun tanpa pembedahan. Selanjutnya yaitu keuntungan transfer embrio, yaitu yang pertama meningkatkan mutu genetik ternak dalam waktu relatif pendek atau mempertinggi kapasitas produksi sapi betina, induk atau darah, dan pejantan bull. Yang kedua yaitu meningkatkan penyediaan sumber bibit unggul. Yang ketiga memanfaatkan sapi lokal yang kurang unggul untuk menghasilkan keturunan yang unggul, dan yang terakhir meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun kerugian atau kelemahan transfer embrio ini yaitu belum disiapkan secara massal karena transfer embrio masih dalam pengembangan, mengingat keberhasilannya yang masih rendah, di mana hasil transfer embrio hanya untuk kebutuhan breeding dan belum sebagai ternak komersial maupun ternak potong. Adapun tahapan utama transfer embrio yaitu yang pertama induksi super ovulasi, yang kedua sinkronisasi estrus, yang ketiga pemanenan embrio, yang keempat klasifikasi embrio, yang kelima penyimpanan embrio dan kultur, dan yang keenam kriopreservasi. Yang ketujuh yaitu manajemen donor dan resipien. Dalam pemilihan dan penentuan seekor ternak untuk dijadikan donor haruslah memiliki beberapa kriteria seleksi. Nilai seekor donor akan tergantung dan sesuai dengan konsep seleksi donor
dari suatu sistem baku penilaian yang berbeda. Ternak sapi secara intrinsik bernilai dari daging, susu, dan produk lainnya yang dihasilkannya. Selain itu dapat pula dipengaruhi oleh situasi pasar. Pemilihan resipien, ada beberapa faktor dalam seleksi ternak untuk mendapatkan suatu kelompok resipien, yaitu yang pertama keseimbangan di antara kualitas baku, yang kedua kelayakan ekonomis, dan ketiga yang ketiga itu memudahkan untuk memperoleh ternak resipien atau availability. Yang keempat itu calving easy, milking ability, dan mothering ability. Resipien yang ideal adalah umur yang masih muda jika mungkin masih darah, bebas penyakit, sehat dan kesuburan yang terjamin, dan mempunyai kemampuan membesarkan anak. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jericho Istanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jericho Istanto. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Om Gunawan. Materi yang akan saya bahas yaitu seleksi dan pengelolaan donor, seleksi dan pengelolaan resipien, dan efisiensi deteksi birahi. Adapun kriteria untuk seleksi dan pengelolaan donor, yang itu pertama ada umur relatif muda atau dewasa telah beranak 1 kali. Yang kedua memiliki performa tubuh yang baik. Ketiga berat badan minimal 300 kg. Yang keempat bebas dari penyakit hewan menular, khususnya penyakit reproduksi. Yang kelima siklus birahi normal 18-21 hari. 6. Tidak pernah mengalami gangguan reproduksi atau kegagalan partus. 7. Memiliki sejarah reproduksi yang baik, tidak menunjukkan adanya gejala infertilitas maupun sterilitas. Materi berikutnya yaitu penjelasan berikutnya ada seleksi dan pengelolaan resipien. Adapun kriterianya yaitu pertama memiliki genika unggul, yang kedua mempunyai catatan data individu yang jelas, yang ketiga bebas dari penyakit berbahaya dan menular, yang keempat mempunyai catatan reproduksi, yang kelima mempunyai kemampuan reproduksi yang baik dan sehat, yang keenam memiliki sejarah reproduksi yang baik, yaitu beranak teratur dan tidak pernah mengalami kesulitan melahirkan, yang ketujuhnya telah mengalami kelahiran minimal 1 kali, dan ke-8 umur tidak terlalu tua. Untuk penjelasan berikutnya yaitu efisiensi deteksi birahi. Ternak yang birahi atau mendekati birahi cenderung berkumpul bersama. Jika ada penjantan di sekitarnya, maka ternak birahi berusaha mendekat sedekat mungkin pada penjantan. Biasanya ternak menjadi gelisah, tidak mau diam, dan sedangkan pada sapi perah sering ditandai dengan penurunan produksi susu. Tanda lainnya yaitu menyentuh dan menggeser-geserkan tubuh, menanduk ternak lain, mencium pulpa ternak lain, atau menyendarkan dagu pada bagian belakang ternak lainnya. Sekian itu materi dari kami. Terima kasih.